dalam Al-Quran ini, Bashar dalam Al-Quran adalah tentang penciptaan manusia. Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 54, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara. Itu kalau khutbah nikah pasti dibaca, ya kan? Kalau khutbah nikah kan dibaca ya, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara. Dan dialah Allah yang menciptakan manusia dari mani, dari sperma. Kemudian tentang Bashar itu yang diingatkan adalah tauhid. Di surat Al-Kahfi ayat 110, tema Bashar mengingatkan tauhid. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Ini Bashar mengingatkan tauhid. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan, sesungguhnya saya Muhammad adalah manusia yang kulitnya secara luar, secara visual seperti manusia biasa, tapi ada spesifik khosais, kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuha ilayya, aku diberi wahyu oleh Allah, annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kamu sekalian adalah satu Tuhan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti Bashar dalam tema baik. Dalam Al-Quran Bashar dalam tema baik, ada dalam tema baik, yaitu tauhid kepada Allah. Kemudian manusia disebut normal, itu disebut basyaron sawiyah. Manusia disebut manusia normal secara fisik, itu tidak disebut insan sawiyah. Meskipun dalam ayat lain laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi ketika membicarakan bashar sawiyah, bukan insanan sawiyah, tapi basyaron sawiyah, yaitu manusia yang normal. Berarti disebut normal itu karena kulitnya, fisiknya itu sempurna, tidak ada kelainan. Nah, itu disebut basyaron sawiyah, manusia yang sempurna secara fisik, tidak ada kelainan, disebut basyaron sawiyah. Nah, bagaimana ini masalah ini? Begini, teori Jawa itu sangat benar. Orang Jawa itu sangat benar. Jangan disepelekan apa kata orang-orang tua kita, kalau hamil ojo mikir sing aneh-aneh. Itu penting sekali. Nek hamil jangan mikir yang enggak, ojo eling musuh, ojo delok kecelakaan. Iya kan? Ada kecelakaan tuh kalau orang tua kita, orang hamil, jangan lihat. Ada orang kecelakaan, ada orang cacat lewat, ojo delok, doakan yang baik, tapi gak usah didelok. Nggak iling-ilingan. Itu ternyata ya. Karena apa? Basyaron sawiyah itu, manusia punya organ sempurna. Itu saya baca dalam tafsir Tontawi Jauhari, namanya tafsir Al-Jawahir. Itu ada majalah Brazil, ada majalah di negara Brazil mengangkat berita ada orang yang bekerja di perminyakan, yaitu di Meksiko. Orang kerja di industri minyak di Meksiko. Istrinya hamil. Nah, ini orang kerja di Meksiko dengan gaji yang luar biasa ya, karena perminyakan. Petrol ya berarti ya, perminyakan. Nah, orang ini datang menunggui istrinya di rumah sakit untuk persalinan, kelahiran. Istrinya di dalam kamar untuk kelahiran, suaminya di luar. Dokternya keluar
menyampaikan kepada suaminya, "Bapak jangan kaget ya, saya bawakan anaknya dari istri Bapak, saya bawa sekarang ini, saya tutup ya. Tapi Bapak harus dengan tenang ya menghadapinya." Begitu dibuka ternyata katak berukuran 65 cm. Katak itu berukuran 65 cm, kan besar loh, setengah meter lebih. Itu kata apa itu? Jarang kan kita menemukan kata ukuran 65 cm. Suaminya bertanya kepada dokter, "Ini siapa Bu? Ini siapa ini Pak Dokter ini?" "Ini anakmu, lahir dari perut istri Bapak." Loh, anak saya berupa kata? Iya. Ternyata ini suatu kejadian langka kan, manusia melahirkan seekor kata. Itu kan langka sekali. Teorinya gimana itu? Teori reproduksinya gimana itu? Tapi itulah keajaiban ciptaan Allah. Tapi itulah takdir Allah. Logika manusia tidak bisa menjangkaunya. Ilmuwan tidak bisa menjangkaunya. Ternyata orang Jawa itu luar biasa. Orang Indonesia khusus. Ada ojo mikir sing aneh-aneh. Itu ternyata benar. Ternyata akhirnya didatangkan para pakar saraf. Pakar saraf didatangkan. Dokter-dokter ahli saraf di bank. Kemudian wanita ini dipanggil, dihadapkan dokter-dokter saraf untuk dipelajari. Kok bisa wanita ini melahirkan seekor kata? Ternyata semalam sebelum kelahiran, hanya berselang semalam. Coba ini, berarti kan selama 9 bulan itu masih janin manusia, ya. Tapi semalam perempuan ini cerita kepada di hadapan para dokter saraf, "Tadi malam wajah saya itu ada benda berjalan di atas wajah saya raba-raba, ternyata kata. Jadi ada kata merambat di wajah saya. Saya kaget dan takut sekali. Jadi semalam itu saya hanya perasaan takut dengan kata. Memori saya hanya berpikir kata. Sudah lupa dengan bayi saya. Hanya semalam. Semalam itu saya hanya mikir kata. Tidak mikir yang lain. Begitu paginya persalinan kelahiran, lahir kata. Ini bukti. Kemudian ditambah dengan teorinya Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas itu mengatakan bahwa kenapa Nabi Yahya tidak mau kawin, tidak nikah. Seorang nabi yang salih tapi tidak nikah. Karena ibunya Nabi, ayahnya Nabi Yahya ini pengagum Maryam. Teorinya begitu. Maryam kan tidak menikah. Ibu Nabi Isa alaihissalam kan tidak menikah. Ayahnya Nabi Yahya yaitu Nabi Zakaria itu pengagum Maryam. Tiap hari itu pokoknya memorinya Nabi Zakaria itu mengagumi siapa? Maryam sebagai seorang wali wanita yang luar biasa. Nah, karena pikirannya itu di banyak pengagum Maryam, maka anak yang lahir ini dari hasil reproduksi Nabi Yahya, Nabi Zakaria dengan istrinya, maka yang lahir adalah seorang anak yang punya kesamaan dengan sifat manusia yang dikagumi oleh Nabi Zakaria, yaitu Nabi Yahya, yaitu Siti Maryam. Nabi Zakaria pengagum Siti Maryam. Begitu lahir anaknya ada kesamaan. Sifatun yusbihu sifataha, sifatun tusbihu sifataha.
ada sifat yang ada kemiripan dengan Maryam. Karena apa? Karena hubungan Nabi Zakaria dengan istrinya sampai proses reproduksi, sampai melahirkan Maryam, sampai melahirkan Nabi Yahya. Nabi Zakaria ini pengagum Maryam, maka lahir ada kesamaan. Oleh karena itu dianjurkan para ulama kalau menggauli istri itu niatkan memori kita mengingat siapa. Kalau mengingatnya itu penyanyi, maka bayinya lahirnya itu ahli nyanyi. Iya. Kalau mengingat, sampai ada kitab menjelaskan kalau bisa sebelum menggauli istri mengingat membaca akhlaknya Imam Syafi'i. Iya. Sebelum menggauli istri, sebelum menjima istrinya, supaya kedua wanita ini membaca sirahnya orang-orang soleh, yaitu supaya mengagumi dalam otaknya itu memorinya adalah Imam Syafi'i, bukan erotiknya ya, tapi memori kesolihan itu yang dikagumi siapa figurnya? Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ulama-ulama besar, kehebatan Bahazim Asy'ari, misalnya seperti itu. Nah, itu diingat-ingat, maka nanti bayi yang lahir akan ada kesamaan sifat dengan manusia yang dikagumi. Itu tentang manusia. Ini yang disebut basyaran sawiyah. Teorinya begitu. Basyaran sawiyah. Kemudian yang ketiga, nas. Insan sudah, basyar sudah, kemudian nas. Dalam Al-Quran, nas itu manusia-manusia disebut 241 kali. Banyak sekali ya. Ini kalau kita terangkan semua, berapa tahun ini? Harus berapa tahun kita menyampaikan kuliah tentang nas saja, karena nas saja dalam Al-Quran adalah 241 kali. Ternyata ayat wa minan nas dan faminan nas, saya teliti, saya sendiri yang melakukan penelitian. Wa minan nas, dan di antara manusia, faminan nas, maka di antara manusia itu 12 kali. Dari 241 kata an-nas yang artinya manusia, 241 kali, 241 kali, yang redaksinya wa minan nas, dan di antara manusia, faminan nas, maka di antara manusia itu 12 kali. 12 kali itu yang baik cuma 2 kali. Yang 10 buruk semua. Tentang tema buruk manusia.